Ada yang nanyain umur lagi. Umur nggak apa-apa dong. Coba lu umur berapa bang? Banyak nggak tahu loh lu umur berapa. Coba tebak umur berapa gue, tebak gitu aja. Anjing, lumayan ya. Enggak. Wah, gokil. Sawer ya, di komen rock jacket tuh kan tadi yang nanya itu sawer. Di komen rock jacket. Harusnya gue foto tadi ya gue. Enggak. Jangan. Oke. Di komen rock jacket. Kalau lokal, gue nggak tau banyak lagi kalau work jacket lokal. Ada rekomendasi nggak? Work jacket. Work jacket lokal tuh kalau mau yang bener-bener work jacket yang bahannya kayak twill yang 7S gitu-gitu, ada dari brand dari apa tuh? Namanya Hanun. Iya. Tuh, coba cari. Hanun cuman dia lebih konsepnya lebih ke buat kayak orang-orang yang bikers sih, motor-motor gitu. Oh. Iya. Gue kalau work jacket nggak tahu banyak guys, nggak terlalu banyak work jacket. Cuma kalau luar gue dikis, kalau lokal gue nggak tahu. Iya, ada Hanun terus 72 ngentot. Ada nomor 72 masa 72. anjir 72 umur gue ya. 38, 35, 32. Ya, atau mirip semua tuh. Mirip tuh. Iya. Berarti lu umur 37 ya Bang tadi? Gue nggak tahu 37 nggak tahu 38, pokoknya 89 aja klien gue. Nah, Nah, klien gue 89. iya 37 benar. Itu aja. 37 ya. 37. Tapi berarti lu hitungannya agak ini ya, agak ini bukan menghina nih, agak berumur ya untuk masuk ke sosial media nih. Kayak maksud gua space kayak gua aja termasuk lumayan apa ya, lumayan ujung tua gitu loh buat kayak ngonten. Lu lihat sekarang konten kreator kayak siapa misalkan William Flea, si Jack, terus kayak mudah-mudahan semua kan. Ya kalau Kevin Michael seumuran gue sih kayak Amor. Iya. Itu 2001, 2002 gitu. Yang seumuran gue tuh nggak banyak. Iya. Yang agak tua tuh mungkin Gary tuh 31, Mas Gary Talbot. Oh, Talbot kayak seumuran gue deh. Iya kan, 36, 37, lu 37 gitu. Nah, Iya. tapi lu transisi jadi ke sosial media tuh emang lu ada backgroundnya, Pak? Jadi kan gue tuh dulu punya, sebenarnya gue tuh kenapa gue bisa bikin video kayak gitu-gitu yang mungkin orang-orang pada bilang, bang settingannya gimana. Dulu tuh gue kan punya vendor yang vendor sablon, namanya Noise Studio. Nah dulu tuh gue orang di balik layar konten-konten itu. Oh, orang belakang layar sih. Ya, dan gue tuh emang suka konsep sinematik gitu kan. Jadi orang lagi nyablon, gue videoin yang bener-bener yang bukan sinematik jadi itu bukan ya. Iya. Bukan ya, sinematik kayak gitu. Terus gue belajar di YouTube gimana cara kameranya, lensanya gimana dari situ. Berarti emang makanya base lu, kamera lu bagus-bagus tuh karena lu emang dari awal tuh emang berarti suka video, emang ya? suka visual. Gue kira lu dulunya gue kira lu videografer soalnya. Enggak, bukan. Gue orang sablon gue. Cuman gue emang jadi vendor gue tuh namanya Noise Studio, mungkin satu-satunya bisa dibilang itu se-Asia Tenggara atau enggak se-Asia atau enggak ya mungkin ya. Itu yang dapetin centang biru murni. Satu-satunya mungkin ya. Sekarang udah nggak ada. Masih ada. Tapi udah masih lu jalanin. Cuman bukan gue jalanin, kan udah orang lain. Iya. Cuma iya, soalnya gue ngelihat template video dia tuh kayak tipikal orang yang ngajarin cara ini tau nggak, cara time remapping gitu. Kayak konten-konten videografer gitu. Gue ini basicnya videografer nih gue ngelihat. Gak ada. Ya. Gue bener-bener emang suka aja hobi plus gue nontonnya bener-bener gue ini otodidak gitu. Gue dari YouTube, dari Peter McKinnon, Arto yang pokoknya ada yang gemuk-gemuk juga yang pokoknya itu tuh art apa gitu, coba ada yang tahu nggak? Ardito apa gitu. Arto di Pro ya, ya, dan dia kan sinematik tuh, gue cari tahu color gradingnya gimana gini. Ini ada pertanyaan kurang ajar ya, bagusan kamera Lukas atau Bang Hendy? Jauh ya. Lo ini apa? ZV-10 Mark II. Oh, bagusan. Not bad sebenarnya. Bagusan dia dibanding yang gue dulu. Lu 6400 ya? Gue 6400. Pasti tuh. Yeah. Template tuh. Start. Iya, masih itu. Ya, 6400. Ya kalau gue start 6700 kalau sekarang kan. Ya, ini udah oke kok. Udah oke. Cakep. Cuma pengen upgrade sih gue tuh suka sebenarnya look sinematik gitu. Gue nonton yang konten kreator random TikTok tuh, Canon C50 tuh gue langsung anjing kayaknya oke sih ini gitu. Maksud gue daripada gue beli celana Gucci 20 juta ya kan. Kayak celana gitu. Cuman saran gue nih ya. Saran gue mendingan kulik dulu. Oke. Iya, kulik dulu. Baru cobain baru kulik dulu lo kayak belajar color grading apa gimana. Baru lo ganti ini Soalnya Canon environment juga kan. Iya. Gue kan biasa Sony environment. Karena temen gue semua Sony semua. Jadi kebiasaannya Sony. Gue juga Sony sama. Iya. Ada rekomendasi kaos Line Kin katanya.
Kalau gue sih biasanya kalau kaos polos kalau nggak kin pakai ya dulu Human Greatness sih. Apa? Human Greatness. Oke. Iya. Human Greatness. Human Greatness. Lama tuh. Iya. Dia Leica kayak mau kondangan anjing. apa? Leica, Bang. Tapi bagus sih. Kalau Leica kayaknya lebih bagus buat foto, iya, Leica foto. foto. Kayak kalau Leica. Iya. Canon tuh gue tertarik open gate-nya itu loh. Iya. Jadi kalau kalian nggak tahu open gate tuh dia nangkepnya itu nih misalnya kan cuma segini nih. Open gate tuh atas ini masih nangkep nih. Masih nangkep. Atasnya sama Iya. bawahnya. Jadi 4:3 nggak sih? Open gate. Iya, 4:3. 4:3 ya. Jadi lo kalau mau kamera konten vertikal lo ya kayak gini aja, cuma ambil tengah-tengah aja. Jadi lebih gampang nge-crop ke vertikal ke horizontal. Iya, Sony bagus sih, cuma dia nggak main open gate ya. Nggak ada kan Sony open gate? Setahu gua ada deh open gate. A7 Sony. nggak open gate. Ada. Sony ada. Sony. Series sinematiknya FX3, FX2. Oh, enggak Nggak ada kan? Enggak ada. Nggak ada. Setahu gue Sony ada sih. Jadi kayak ya masih galau sih gue, cuma FX3 juga gue naksir karena ya kalau FX3 gue pernah pegang soalnya wah ini enak banget. Kalau video-video gitu gue suka sih karena sekarang kan orang bilang kan kayak yang penting konten organik, gue tetap gak bisa enjoy itu kayak misalkan kayak pakai HP sama gitu. iya. Gue bukannya nggak pede gimana ya, maksudnya kayak nggak enak aja gitu. Iya. Ngelihatnya tuh kayak biasa aja gitu, kayak cahaya kurang atau gimana, kayak kurang ada bokehnya, kurang ada gimana gitu. Gue menurut gue kayak ada orang masih percaya kalau konten organik lebih kena. Menurut gue kontennya bagus mau pakai kamera apa enggak sebenarnya kena gitu. Bukan masalah kayak jadi orang banyak takut pakai kamera kan. Karena gue gak betah sih gue. Sampai si Matt Dix sekarang pakai apa? Pakai, lo tau Matt Dix ya yang videographer kan itu? Iya. Yang backgroundnya api. Iya, sekarang dia kan akhirnya dia kan bikin konten kan. Sekarang lagi naik tuh pakai apa? Karena pakai HP terus nih. Oh gitu. Enggak. SNSD itu KY. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menjebak buat di klip, habis itu di framing anjing. Tahu gua nih, bayarnya goceng lagi. Malam-malam. Iya, bayar goceng. Gua waktu itu udah paling anjing. Nih, gua kasih tahu. Bayar goceng, nanya pendapat soal Ken Hadi gimana? Udah bayar goceng mau adu domba gitu. Lagi rame itu ya. Apa? Iya. Anjir, parah. Itu tuh, lu udah bayar goceng lo ya, mau adu domba lo. Udah tenang, gue udah ketemu orangnya udah biasa aja. Udah biasa aja kemarin di Bright Spot. Malam. Jawab tuh tadi tuh. Apa? Tadi apa pertanyaan? Bagusan SNSD apa KY? Oh, gue dua-duanya nggak terlalu ngikutin sebenarnya. Karena gue bukan tipe yang apa? Kayak tipikal UK drip streetwear gitu loh. Yang track pants, track suit gitu kan nggak gaya gue aja, gue nggak tahu. Iya, nggak terlalu ngikutin. Talbot tuh. Talbot tuh. Dia ngikutin banget tuh. SNSD, KY semuanya. Dia kayak semua deh. Kalau Talbot. Semua dia kayak. Gue tuh sampai nanya, kalau soal gituan tuh gue nanyanya ke Mas Talbot kayak, "Bang, lu kayak SNSD itu awal gedenya gimana sih, dijelasin dari scene bola gitu." Emang ngikutin banget tuh kalau dia. Kalau gue nggak tahu. Iya, dia pokoknya kalau per brand-brandan tuh gede lah. Gue juga tahu sejarah James Boogie apa semua. Dia gila banget tuh. Dia nerd banget tuh orang tuh. Iya, pokoknya udah paling paham dah dia. Iya, cuma Bandung aja problemnya. Mau ngobrol lagi di Bandung doang. Iya, Bandung bener-bener. Kalau di Bandung, di mana Mas Talbot? Ada aja dia. Ada aja. Coba kesini. Iya. Mau ada bagusnya ke Jakarta sih Mas Talbot ya. Coba. Iya. Punya rumah 2 lah kalau nggak at least. Ya kan ada di Jakarta, ada di ini. Mungkin ada di JSD nggak tuh? Nggak tahu, belum tahu. Ada JSD apa enggak? JSD itu kapan sih? JSD itu akhir bulan Juni ya? Hah? Juli. Oh, cakep tuh, gede tuh. Areanya tuh, JSD tuh. Gede, serius, ya. Di mana tadi? Blok M. Area Blok M. M Blok, Pasaraya. Budu anjing. Blok M bawah. Gede sih, cuma macet tuh kayaknya tuh baunya tuh. Iya. Mending transum sih itu. Iya, mendingan langsung. Talbot tuh rekomendasi, iya benar dong. Kontennya semua rekomendasi brand lokal, rekomendasi 3 sepatu tuh. 5 sneakers. Tapi itu sebenarnya nggak salah. Cuma menurut gue juga kayak sekarang nih pertanyaan lu pada nih, dikit-dikit tuh rekomendasi gitu. Kayak gini loh, rekomendasi tuh kadang susah juga ya. Iya, karena kan selera juga kan. Iya, kayak style lu gimana? Kadang bang rekomendasi lovers, gue nggak tahu stylenya kayak gimana, bentukan orangnya gimana. Bener. Jadi jangan belinya juga terarah gitu, gue juga bingung. Ntar dipaksain malah
aneh takutnya kelihatannya. Iya kan? Enggak, gue nggak tahu tuh kalau misalkan apa namanya viewers lu atau apa segala macem suka gitu juga kan kalau nge-live kayak rekomendasi bang, Iya, rekomendasi. sering. Iya, kadang kan bingung jawabnya. Bingung ya. Kayak Gitu kayak kaos. kayak misalkan rekomendasi kalau apalagi kalau Starbucks kondangan ya, gue nggak tahu tuh dia kayak gimana. Iya kan? Perawakannya gimana? Iya. Soal kondangan lu sukanya pakai jas apa enggak, lu atau mau semi formal, kondangannya di mana? Betul. Kondangan di gang sama di hall beda. Nah, beda ya kan. Iya. Terus tinggi badan juga gue nggak tahu ya kan. Iya. Nah, tapi berarti kan lu basicnya vendor ya? Ya vendor. Vendor apa sablon dong? Vendor. Vendor sablon. Vendor, vendor yang bikin jahit-jahit doang. Iya, kan? iya. Oh, semua dong. Jahit sama konveksi. Saya konveksi sama sablon. Jawab dulu. Kaos No Void Man menurut lu gimana bang? Kalau di compare sama Basic better mana? Ada kelebihan kekurangan masing-masing lah. Iya, iya. No Void Man Iya. sama Basic. Bahannya beda. Beda bahan. Kayak kalau misalkan lu kayak yang cari Airism, gue sih pernah pegangnya No Void Mine. Iya. Model-model gitu. Kalau pure cotton, My Basic agak lebih tipis sedikit, cuma harganya lebih murah. Jadi Iya. semua ada. Kalau My Basic head to headnya sama KPM tuh. KPM gue belum pernah coba. Kos Mania. Oh, iya. Tapi My Basic tuh gue tahu ownernya. Maksudnya tahu dari nolnya, tahu dari kecilnya. Wah, gokil sih. Coba tanya itu bikin baju kayak apa tuh ya? 40.000 ya? Wah, itu gila. Dia di Solo, Bro. Oh. Iya, WMR Solo tahu ya? Iya. Ya, makanya gitu. Jadi, dan tapi gue tahu dari dia tuh dari kontrakan dari rumah kayak gitu loh. Oh gitu? Iya, dulu dari rumah. Dan dia tuh di Orange sama di TikTok tuh beda nama tokonya. Dan menurut gue tuh wah itu orang sukses yang bener-bener gue pernah lihat dari nolnya sih. Tapi gue ngeliat bukan dari nol banget, maksudnya dari dia masih kecil lah gitu. Iya, Masih kecil. tapi maksudnya di industri yang susah. Nah, ini gue mau ngomong. Nah, Lo kan dulu vendor segala macem. Iya. Sekarang jadi konten kreator. Capean mana? Karena kemarin banyak tuh gue ngobrol sama owner apa brand lah segala macem. Iya. Mungkin vendor mungkin lebih ribet lagi ya. Kalau misalkan ada owner brand punya vendor sendiri, Iya. sama ada yang party. popar kan. Iya. Iya. Nah itu yang punya brand aja tuh top 3 brand lokal. Ntar dulu kayak ada orang tuh bilang mending jadi konten kreator aja. Iya. Kayak capek gitu. Nah lu kan jalanin dua-duanya. Kalau Iya. gua vendor gua gak pernah jalanin gitu. Jadi kayak menurut lu gimana? Sebenarnya ada suka dukanya sih dua-duanya sih. Lo kalau jadi vendor, lo pasti ada yang namanya itu tadi. Kita kan ketemu sama banyak owner clothing brand, banyak klien ya. Entahlah dia nggak sesuai lah, entahlah menurut kita ini udah pas, menurut dia belum, reject gimana, timeline gimana. Wah, itu udah pusing banget, chaos banget kalau udah masalah kayak gitu. Apalagi kalau misalkan lagi hype kayak misalkan lagi high season, lagi pas mau bulan puasa nih, ada brand-brand yang pada pengen produksi nih, bentrok semua, wah pokoknya pusing lah. Jadi ada pusingnya juga gitu. Nah, sebagai kreator juga kan pasti ada pusingnya juga kan. Ya, dari segi kreatif lah ya. Iya, Dari segi kreatifnya kreatifnya. kalau pusing konten kreator. Iya kan? Tapi kalau secara energi kayaknya capean vendor ya harusnya. Kalau energi, Karena gue kalau misalkan sekarang gue yang ngejalanin brand SMWGW-nya itu walaupun bareng sama Aloy ya, maksudnya bukan yang gue sendiri, gue ngerasa energi mah capek banget gitu. Tapi beda kalau konten kreator sebenarnya nggak capek, iya. otaknya panas doang gitu kalau gue. Kalau gue sih ya hitungannya kayaknya iya sih, bener-bener Mirip-mirip gitu. Mirip-mirip. Cuma kalau gue kan dulu kan iya sih sama sih. Gue juga pernah ikut nyablon juga kan, maksudnya dulu pas dari nolnya juga. Emang capek-capek juga sih sama. Menurut lu Baggy Jeans sama Straight Jeans dan Milan mending warna apa aja buat set? Terserah lu. Mending warna apa aja ya, kalau versatility yang cari yang warna-warna kayak indigo yang gelap atau indigo yang agak terang. Pokoknya jangan warna yang splatter paint gitu yang cerah-cerah ya ntar dulu kalau mau versatility. Terus ada tadi top 3 brand lokal, barangnya apa gitu. Barangnya apa? Brand apa? Maksudnya apakah outer, celana gitu. Banyak ya kan. Sepatu, ya kan macam-macam. Yang spesifik kalau nanya bingung orang top 3 brand Bener, lokal bener. apa? Top 3 brand lokal ya. Saladonnya gimana kok baru saya memberikan mamang kok dibalik? Kok namanya di bawah? Saladonnya gimana kok? Anomali yang nonton. Kok bisa gitu? Iya. Anomali gitu yang sih? nonton. Aneh emang. Kok bisa viewer gitu? gue rada aneh bang. Jangan kalau viewer lu mungkin serius-serius ini aneh. Kok bisa gitu ya? Bisa kebalik gitu. Tadi mau nanya apa ya? Gue ngomong ke vendor. Oh sama nih banyak yang protes. Iya. Kemarin tuh gue lihat anjing brand lokal semuanya sekarang isinya polyester semua.
Oh, iya. Gua kan kemarin ke Bright Spot tuh kan gede banget ya. Gue cuma explore 5 toko udah capek gue. Ya gue nggak tahu tuh in lapangannya. Nah, tapi menurut gue nih sekarang polyester nih suka peluru nyasar gitu loh. Karena menurut gue ada polyester bukan berarti jelek. Iya. Bener. Iya kan? Ya, ini gue sebenarnya pengen naik konten cuman bisa dijelasin di awal juga sama gue sih. Jadi bahan cotton tuh belum tentu bagus, bahan polyester tuh belum tentu jelek, bro. Nah, ini yang ngomong udah ahli bahan loh. Sekarang tuh udah canggih, gila. Gokil. Lu kalau misalkan ada yang bilang katanya polyester jelek bisa menyebabkan kanker, itu ya polyester kayak gimana dulu, ya kan? Kalau misalkan polyester emang bener kayak gitu, gimana nasib para atlet yang tiap hari pada pakai polyester? Gitu kan, jadi itu tuh ada grade juga. Cotton juga ada jeleknya juga. Cristiano Ronaldo sehari 3 kali gue yakin pakai polyester. Ya kan? Gimana itu? Kayak gitu. Jadi beda-beda lah. Jadi polyester juga ada grade-nya, si cotton juga ada grade-nya. Ini ada aja yang mungkin si polyester tuh lebih bagus dibandingkan si cotton. Mungkin si polyester habis di berapa kali cuci masih bagus, si cotton berapa kali cuci udah nyusut, udah ini. Menurut gue selama nggak curang gitu loh tujuannya. Iya. Kayak misalkan kayak apa ya misalkan bahan yang sebenarnya kayak lu bikin kaos misalkan fitted tee misalkan tujuannya bukan buat olahraga, buat nyaman bilangnya, tapi lu pakai 100% polyester ya mungkin salah karena tujuannya lifestyle bukan olahraga. Nah tapi kalau misalkan kayak Under Armour yang compression shirt ya kali kan pakai 100% cotton itu kalau habis lu high rocks angkat beban di badan, keringatnya nggak nguap. Bener. Jadi kayak tergantung tujuannya gitu. Tergantung tujuan, dan sebenarnya kalau misalkan untuk polyester tuh kalau di fashion ya, kalau buat di kaos-kaos fashion gitu, di lifestyle maksudnya, itu makanya gue kalau di konten TikTok gue selalu bilang, cuman ini disclaimer ya. Setiap orang tuh punya jenis kulit yang berbeda dan sensitif kulit yang berbeda. Jadi di lo mungkin di si A mungkin pakai bahan polyblend sekarang yang lagi rame tuh ya kayak Uniqlo, kayak Novite gitu kan. Mungkin di si A mungkin kayak nyaman nih. Biasa aja gitu. Iya. Di si B mungkin ini gue keringetan bau gitu kan. Ya siapa tahu emang dari keringet dia yang bau gitu kan, kita nggak tahu. Iya. Tapi polyester panas. Nah selama jujur kan berarti lu tinggal lihat, oh ini polyester nggak lu beli, beres. Iya benar. Gitu. Nah kalau misalkan polyesternya overpriced lah, gimana kayak Issey Miyake ya, Issey Miyake 100% polyester, bikin tekstur plated 3D gitu, nggak mungkin murah juga. Iya bener, lu carinya juga berat tuh. Jadi kayak tergantung, menurut gue selama nggak tujuannya curang, jadi kayak biar HPP-nya rendah tapi untungnya gede, padahal sebenarnya bisa dibikin pakai cotton. Iya. Ya mungkin boleh dah protes. Iya. Tapi kalau misalkan buat curang ngakunya cotton polyester ya oke, boleh gitu lu protes. Nah tapi ini jadi gue ngeliat konten dan banyak yang setuju gitu, kayak wah ini rusak nih, kayak ini bentar gue cari screenshotnya. Kemarin tuh ada jeans straight fit mirip dipakai Brad Pitt tahun 90-an, budget 200-400. Anjing, ya spesifik sih, cuma aneh banget mirip dipakai Brad Pitt. Brad Pitt 90-an gue belum lahir anjing. Fotonya yang mana dulu berarti juga nih? Zaman segitu. Udah kalau lu Brad Pitt lagi ngesut yang mana? Ya paling Levi's Brad Pitt mah tahun segitu. Tahun segitu apa ya? Levi's, Wrangler. Iya. Paling kayak gitu-gitu. Tahun 90-an flare gak sih? Iya. Kali ya. Makanya 90-an yang mana juga Brad Pitt? Iya, 90-an yang mana juga. Dia juga banyak. Kalau mungkin ya kalau lu nyamain kayak artis tuh mungkin ya Levi's. Nah, tapi kalau kayak denim 200.000, wah opsinya nggak banyak ya. Mungkin kayak Hammer Stout, Jiniso mungkin, Jimmy Martin tuh. Iya. Paling kayak gitu-gitu. Murah-murah. Opsinya nggak banyak sih. Ntar ya mana gua tandain tuh komennya. Tadi sambil bacain ini apa? Tadi ada yang masuk. Top 3 brand lokal kaos polos tuh. Kaos polos. Oke. Ini tuh buat subjektif aja. Menurut gue ya. Ini bukan berarti gue karena gue dikin ya. Betul. Ya. Nomor 1 jujur gue suka kin karena pertama bahannya. Gelap. Oh, blok lupa pasang fan anjing. Nah, ini maaf ya. Ini contoh nih. Tapi emang gitu. Emang kalau live tuh pasti harus pakai fan memang. Ada aja kadang suka ini. Tapi sound lo ini kan? Nyala. Nyala kan? Lu ada fan-nya. Lupa pasang aja.
Nah, Iya. terus ini anjing juga ada komen kayak brand lokal tuh overpriced banget, brand lokal mah harusnya harganya 400-an ke bawah, itu juga anjing. Terus sumpah itu ada yang komen begitu. Dia konten lah pokoknya kayak lokal, pertama dia komen soal ini polyester semua overpriced. Ya memang mungkin memang ada yang polyester overpriced, mungkin memang ada gitu. Tapi kayak abis itu ada komen, iya kak, brand lokal juga sekarang overpriced banget. Ada yang brand lokal tuh harusnya di bawah 400. Masa brand lokal di atas, harga di atas 400, dan itu gue kira itu cuma komen-komen nge-troll gitu loh, tapi ternyata kayak pandangan yang general orang gak ngikutin fashion kayaknya emang begitu dah. Kayak mereka ya gue Bingung gue gimana ya ngubahnya ya. Gue udah berusaha setengah mati. Gue menangkapnya tadi apa namanya, kalau misalkan ada polyesternya pasti kok mahal gitu ya, kok overprice. Ya seperti gue bilang tadi ya, polyester tuh ada grade juga, apalagi sekarang nih. Iya. Sekarang tuh lagi mahal anjir bahan polyester. Iya, naik kan. Lagi Orang naik. plastik kemasan aja naik harganya. Iya. Plastik kemasan. Polyester tuh sekarang tuh lagi mahal. Dan polyester tuh kalau misalkan di treatment itu setahu gue tuh dia malah prosesnya tuh lebih mahal dibandingkan kalau treatment bahan katun. Oh gitu. Ya, misalkan kalau misalkan bahan katun kan ada proses kayak misalkan full bleach di kayak gitu kan. Nah, kalau buat di polyester tuh kalau buat kayak ada cold tag gitu, setahu gue tuh lebih mahal dia prosesnya. Ya pokoknya tergantung fungsi, kayak misalkan kolor, kalau buat olahraga polyester. Iya. Ya kalau buat daily lu pakai 100% polyester ya bau biji lu gitu loh. Kayak sesuaiin aja gitu. Kayak selama nggak nipu dah gitu. Kan lu Iya, bisa iya. baca keterangannya, requirement. Terus kayak brand lokal under 400, terus lu misalkan lu bilang nih kayak Fortuna gitu ya, sepatu Fortuna gitu ya. Ini bikin pakai Italian leather nih. Di orang jahit tangan satu-satu nih. Soalnya Vibram dijual 400. Coba pikir. Iya. Pikir gitu. Bener. Gimana ya aware-nya ya gitu loh. Kadang capek gua. Iya. Tapi Itu juga yang kolaborasi gua sama yang Onoma juga dikata-katain tuh. oh ya, Mendingan Uniqlo gitu dibilang. Beda bahan anjir. anjing kan begitu. Yang bahan yang gue pakai tuh duck canvas. Lu tau duck canvas Tahu, kan? tahu. Ini pakai Kayak keong. Carhartt. Ya. Dan itu tuh cuma beda satu os doang. Dan yang gua tuh udah di washing juga, dan harganya tuh 5 kali 6 kali lipat, harganya lebih murah dibandingkan Keong. si keong itu. Ya maksudnya dia bilang itu masih mahal. Terus kan gua kan ada distresi ya. Itu kan manual ngerjainnya. Jadi kayak gue nggak ngerti sih, kayak padahal maksudnya lu kira luar bagus semua, kagak anjing. Cina buatan orang luar tuh ada yang bikin Cina, ada yang bikin Indo juga. Iya. Ini sebenarnya kalau gua orangnya ember ya. Gue yang ember nggak apa ya? Ini parah nih ya. Gue yang ember nggak Gua apa. bahkan gua udah ngeliat barangnya langsung, brand terkenal bahkan ya. Iya, brand terkenal di luar yang mungkin lo bangga-banggakan nih ya. Hey, ya mungkin lo bangga-banggakan nih ada brand luar terkenal tuh bikinnya di Bandung, di Indo anjir. Justru kalau brand luar, ya lu kalau misalkan lu lihat jersey yang di stadion itu made in Indonesia anjing. Iya, Yang dijual ke kita made in China, made in Vietnam segala macam, dan bukan berarti Vietnam Cina bikinnya jelek ya. Iya. Cuma maksudnya menurut gua tuh semua negara tuh bisa bikin bagus tergantung budgetnya berapa. Brand budgetnya berapa? Iya. Iya, lu Cina nih, lu mau bikin barang harga 10.000 diiyain sama dia. Iya. Cuma kalau dikasih tai, udah terima dia. Cina Iya, pokoknya lu minta bikin barang 1 juta, jadi bagus. Ya, kaos nih, mau kaos bos Cina gitu. HPP-nya saya nggak masalah, 500.000, bagus itu barangnya pasti. Iya. Lu minta goceng dikasih juga, ntar dikirim. Dikasih. Iya, cuma dari kantong plastik gitu, Iya. terserah. Iya. Jadi kayak mereka itu mah bisa gitu, jadi tergantung juga soalnya. tergantung kayak, makanya kayak aduh anjing, gua nggak tahu ya fixnya gimana, karena menurut gua kalau misalkan brandingnya gini terus nih, gua udah kayak 2 tahun berusaha dan nggak ngaruh kan. So kalau brandingannya kayak lokal murah, ya udah tinggal tunggu waktu aja ntar nih dari China masuk ya. Iya. Bright Spot aja, sorry banget nih, brand lokal tuh kalau lu cek tuh white labelnya banyak banget. Iya lagi. Iya. Iya lagi. Itu kalau lu lihat nih kayak di toko ini, lu kok sama toko ini sama. Nah, satu supplier. White labelnya banyak banget. Nah, itu lu kritik, gue setuju lah. White label lu kritik oke lah. Nah, brand TikTok banyak itu white label. White label oke. Bikin di Cina nggak apa-apa. Iya. Bikin di Cina beda loh sama white label. Beda. Ini juga salah lagi Nah, nih. jangan samakan antara white label sama made in China, tapi jadi gini gue mau ngomongin. Kalau menurut lo salah gak brand lokal tapi dia made in China tapi
desainnya tuh Enggak. dari kita. Nggak salah. Nggak salah kan? Nggak salah. Oke. Kalau gua, karena ya brand Italia juga ada yang bikin di Cina kok. Justru lebih parah lagi kalau misalnya brand lokal bikin di Cina, ngaku bikin di Indo, itu maksudnya lebih ngebohong kan maksud gua. Kalau dia jujur made in China nggak apa, cuma kalau white label jadi barang template lu beli lu tinggal slap brand lu, itu menurut gua bangsat. Nah pokoknya lu perhatiin dah kalau misalkan brand sebuah brand nih kayak bisa rilis mulu gitu ya. Iya. Bener. Kayak 2 minggu item baru terus lu pertanyakan tuh. Aduh, bahaya nih. Kan gua nggak tahu, nggak sebut, nggak ada. Agak mengkerucut nih gua. Nggak, ini. general. Rekomendasi shampoo dan face wash enggak. Shampoo dan face wash untuk kulit kepala yang kering. Wah, shampoo dan face wash. Kalau face wash Cetaphil lah kalau buat yang Cetaphil. kering. Kalau shampoo banyak sih. Olaplex bagus. Wih ini nih. Scientific ya. Tapi jelek kan kurang ya. Lo skincare baru umur berapa bang? Gue dari umur 18 sampai 29 gue skincare. 12. Iya, dari lulus SMA gue skincare. 12 ya. Yang itu perlahan. Nah itu tuh contoh kalau white label boleh dah lu protes. Iya. Pokoknya ciri-ciri white label tuh lu kalau misalnya ngelihat ada brand pakai produk itu, misalnya knitting nih contoh knitting atau nggak jaket, bahan wool atau gimana gitu. Iya, kalau kaos make sense. Iya. Karena kan tinggal sablonnya doang beda. Tuh, benar. Tapi di brand lain ada gitu sama persis, cuma beda label doang. Nah, itu white label biasanya. Ini anjing nih viewer. Selamat malam Bang, maaf mengganggu, izin bertanya. Langsung tanya anjing, jangan dipotong-potong begini. Ini kayak WA yang kayak kas. Udah. Ngomong langsung. Jangan dipotong-potong gitu. Apa? Langsung tanya. Bro, apa? Nanya apa? Iya. Itu jadi ya kalau misalkan brandingnya gitu terus ya tinggal nunggu waktu. Masalahnya nyebelin gitu kayak lunya batu, nanti kalau misalkan udah banyak banget gue perhatiin yang perusahaan-perusahaan tekstil Indonesia yang gede-gede tutup kan. Iya. Ntar alasannya gimana nih pemerintah? Kadang lu diajarin juga penyebabnya lulu juga gitu loh, kayak batu gitu, lokal overprice ya ada yang overprice tinggal gak dibeli. Nah, itu dia. Cuma kalau lu ngomong bacot gitu lokal overprice, ntar ada orang jual barang mahal berkualitas, orang udah skeptis jadinya. Jadi kalau bersuara tuh at least paham gitu. Iya lo, karena lo nggak tahu produksi juga sih, harusnya tahu produksi nih harusnya nih. Iya. Maksudnya apa namanya, dan tahu branding juga, produksinya dari segi campaign juga ya kan, gimana dari segi kualitas juga. Itu kalau misalkan dibilang overprice ya kayak gimana dulu, kecuali kalau emang dia ya kayak white label gitu. Makanya itu bahaya sosmed juga gitu. Orang nggak tahu apa-apa, yang penting ngomong. Iya. Yang penting ngomong, bener nih, semuanya setuju nih, lokal tuh mana ada nih di atas 400.000. Suruh gue sebutin begitu, coba tahu nggak lu? Ya kayak masa kayak Bristle Black lu suruh jual 300.000 misalkan. Iya. Top 3 bilang cost plus. Oh, yang tadi belum dijawab. Wah, ya. Iya. Kin apa? Kin. Kalau menurut gua tuh bahannya, kenapa? Karena kita bahannya ngedrop sendiri. Lu nggak akan nemuin di brand lokal lain. Tuh. Kedua, gua suka si Jimmy Greatness. Mike baru saja memberikan 1 juta. Boleh kali follow-follownya Bang Lukas Waka Tuh, @michael.biang. Kok murah ya, gue bisa dibeli gini ya. Satu lagi kaos polos. Apa ya? Common Goods deh. Hah? Udah. Itu Udah, ya. 1 juta, nextnya 2 juta berarti fallback ya, berkelipatan terus. 2 juta, 4 juta, sampai kapan itu? Terus kata Andre. Cuma gue belum nyobain sih. Cuman yang gue cobain yang itu ya itu. Kalau gua kalau gue tuh tergantung price bracket aja sih. Kalau paling bawah mungkin 40.000 ya My Basic, naik lagi mungkin Hazier, naik lagi gua White Noise FM. Iya benar-benar. Jadi jadi tergantung tier juga ya. Harga juga, kalau misalkan harga cepean ya tadi tuh yang gue bilang tadi. Tapi kalau lu cari harga yang budgetnya kayak cuman gocapan 60-an. Iya, makanya tergantung. Kalau misalkan lagi tuh bagusan My Basic atau Mersby Swanen bang, ya kan cuma gimana coba ngomongnya. Jadi taiin My Basic kalau sama Mersby harganya tapi kan 1,6. Bisa dagang kelontong lu kalau pakai modal segitu. Oh ya, pertanyaan saya, kalau tinggi badan 180, BB 80 kira-kira rekomendasi ukuran apa? Tergantung mereknya, Bos. Tergantung brand, tergantung setiap brand tuh punya sizing beda-beda, Bro. Serius, ya. Gue pakai brand lokal size L, gue pakai Carhartt, gue S anjing. Iya.
Beda-beda. Tergantung. Brand lokal juga beda-beda, ada beda-beda. Gue kadang kalau pakai brand yang ini ya, contohnya kayak misalkan by blank, gue bisa L bisa XL. Terus kalau di gitu gue pakai XL. Kayak macam-macam lah pokoknya.